Lingkungan hidup adalah satu kesatuan yang ada di bumi, di mana manusia merupakan bagian dari lingkungan. Sehingga lingkungan harus dijaga dan dilestarikan agar generasi mendatang akan terus memiliki tempat. Isu masalah lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu pencemaran lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan terganggunya keseimbangan alam. Misalnya, membuang limbah cair pabrik ke sungai, membuang sampah sembarangan, menebang pohon secara liar, dan pemakaian air secara berlebihan. Pencemaran lingkungan dibagi menjadi 4 jenis, yaitu pencemaran air dan air tanah, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran terhadap makhluk hidup. Pencemaran air dan air tanah dihasilkan dari pembuangan limbah cair seperti limbah cair industri, dan pembuangan limbah domestik rumah tangga. Pencemaran udara dapat dihasilkan dari banyaknya penggunaan kendaraan pribadi dan hasil cerobong asap pabrik. Pencemaran tanah dapat dihasilkan dari limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun dan limbah domestik. Pencemaran terhadap makhluk hidup, misalnya menghirup asap knalpot kendaraan dan pancaran sinar UV dari matahari. Eksploitasi sumber daya alam. Sumber daya alam terbagi dua, yaitu sumber daya yang dapat diperbarui seperti air, tanah, dan udara. Sedangkan sumber daya yang tidak dapat diperbarui seperti batu bara, minyak bumi, dan gas bumi. Dari pencemaran lingkungan tersebut dapat menyebabkan pencemaran lingkungan seperti global warming, hujan asam, penipisan lapisan ozon, kerusakan ekosistem perairan, dan meningkatnya wabah penyakit. Global warming adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, lautan, dan daratan bumi. Selama 100 tahun terakhir, suhu rata-rata pada permukaan bumi terus meningkat tajam. Meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia yang diawali dari revolusi industri pada abad ke-19 telah mengakibatkan percepatan peningkatan suhu rata-rata bumi di pertengahan abad ke-20 hingga sekarang. Terjadinya efek rumah kaca dapat dipaparkan sebagai berikut. Pancaran radiasi matahari masuk melalui atmosfer ke permukaan bumi. Sebagian besar radiasi tersebut diserap oleh permukaan bumi dan sebagian lainnya dipantulkan kembali ke luar angkasa. Radiasi yang diserap oleh bumi dipancarkan kembali ke atmosfer dalam bentuk radiasi inframerah panas. Radiasi inframerah tersebut diserap dan dipancarkan kembali oleh gas-gas rumah kaca yang berada di atmosfer. Gas-gas rumah kaca tersebut seperti selimut tipis yang memberikan efek rumah kaca, yaitu efek yang memanaskan permukaan dan bagian bawah atmosfer sehingga bumi cukup hangat untuk ditinggali makhluk hidup. Apabila selimut tersebut menjadi tebal, maka makin banyak radiasi inframerah yang terperangkap di atmosfer sehingga terjadi peningkatan pemanasan di atmosfer. Gas-gas rumah kaca antara lain berupa uap air, karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, dan lain-lain. Mari mulai dari diri sendiri untuk melakukan langkah nyata memperlambat laju pemanasan global di muka bumi. Matahari merupakan kawah gas panas yang berpijar. Selama lebih dari 4,5 miliar tahun, panas matahari membuat kita tetap hidup. Tapi seiring dengan kehangatan itu, ada bahaya yang tersembunyi. Sinar ultraviolet atau UV yang membahayakan kehidupan di planet kita. Untungnya, kita dilindungi oleh pasukan pelindung kecil yang pemberani di ujung angkasa. Molekul ozon yang membentuk lapisan ozon planet kita. Walaupun ukuran mereka sangat kecil, pelindung ozon kita sangat kuat dan pintar. Mereka membiarkan sinar matahari yang berguna masuk dan mencegah masuknya sinar ultraviolet yang mematikan.
Dan hal ini dapat berjalan untuk selamanya jika tak ada CFC yang merusaknya. Klorofluorokarbon atau CFC adalah bahan kimia yang mendinginkan AC dan kulkas kita. CFC aman selama masih di dalam mesin peralatan tersebut. Namun jika bahan kimia itu keluar, maka dimulailah perjalanan 25 tahun menuju lapisan atmosfer atas. Manakala bahan kimia tersebut menyerang lapisan ozon tanpa ampun. Dan ketika molekul-molekul ozon harus berjuang melawan ultraviolet dan CFC, hanya tinggal menunggu bagi lapisan ozon untuk melemah dan rusak. Hujan asam adalah hujan yang tingkat keasamannya lebih rendah dari hujan yang normal. Seperti diketahui bahwa air hujan normal pH-nya adalah 5,6, sedangkan hujan asam pH-nya lebih rendah dari 5,6. Air hujan dapat lebih asam karena adanya unsur-unsur pencemar yang masuk ke dalam air hujan. Emisi udara seperti oksida sulfur dan oksida nitrogen akan menambah keasaman air hujan. Oksida sulfur dan oksida nitrogen yang terdapat pada hasil pembakaran akan bereaksi dengan uap air dan air hujan yang ada di atmosfer, sehingga berubah menjadi asam sulfat dan asam nitrat. Asam sulfat dan asam nitrat akan menambah keasaman air hujan. Oksida sulfur dan oksida nitrogen terjadi karena hasil pembakaran bahan bakar fosil, seperti bahan bakar kendaraan bermotor maupun pembangkit tenaga listrik. Kamis lalu, Bloomberg telah merilis artikel yang memuat hubungan antara pencemaran lingkungan dengan cacat bawaan lahir. Beberapa riset yang dilakukan Bloomberg memperkuat fakta. Anak-anak di China, baik yang masih di rahim maupun yang telah lahir, terpengaruh oleh polusi. Kita sebagai bagian dari lingkungan, wajib menjaga dan melestarikan bumi kita, agar tidak terjadi kerusakan lingkungan dengan cara penggunaan energi alternatif, menggunakan transportasi umum, penghematan sumber daya alam, dan menggunakan pendingin ruangan yang ramah lingkungan. Mari bersama menjaga bumi ini mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, dan mulai dari sekarang.